Pelukan terakhir ibu. Kabut tipis masih menggantung di antara genting rumah sederhana di pinggir kota kecil itu. Dari dapur, aroma nasi hangat bercampur sambal terasi memenuhi udara. Di sana, seorang perempuan berusia hampir 50 tahun sedang menanak nasi dengan tangan yang mulai gemetar. Namanya Sulastri, seorang ibu yang hidup berdua dengan anak tunggalnya. Raffi, pemuda berusia 22 tahun yang kini sedang meniti karir di kota besar. Hari-hari Ibu Sulastri kini lebih banyak diisi sepi. Dulu, suara tawa Raffi selalu memenuhi rumah itu. Sekarang, hanya suara sendok yang beradu dengan piring dan napasnya yang berat ketika ia menatap kursi kosong di meja makan. Lebih besar dari, Raffi, makan dulu. Nak, nanti kesiangan, katanya pelan, seolah anaknya masih tinggal di rumah itu. Tapi kursi itu tak lagi diisi siapa-siapa. Ibu Sulastri tersenyum getir. Ia masih saja menyiapkan 2 piring setiap pagi, walau satu tak pernah disentuh. Kebiasaan itu tak pernah hilang, karena baginya, cinta seorang ibu tak mengenal kata selesai. Di kota besar yang jaraknya hampir 8 jam perjalanan, Raffi sibuk dengan kehidupannya. Kantornya penuh tekanan, teman-temannya sibuk mengejar ambisi. Telepon dari ibu sering kali ia abaikan. Kadang karena sibuk, kadang karena malas menjawab. Lebih besar dari, nanti aja, Bu. Aku lagi rapat, katanya suatu kali. Oh, iya. Nak, ibu cuma mau nanya kabar. Suara di seberang begitu lembut, begitu sabar. Tapi Raffi tak pernah sadar. Setiap kali menutup telepon lebih dulu, di seberang sana ada seorang ibu yang menatap layar ponselnya lama-lama, menunggu pesan yang tak pernah datang. Setiap malam, Ibu Sulastri menatap foto Raffi di lemari kecil dekat tempat tidur. Di samping foto itu ada mushaf Al-Quran yang sudah mulai menguning di pinggirannya. Ia berdoa lirih, "Ya Allah, jaga anakku. Mungkin dia lupa sama ibu, tapi jangan kau biarkan dia lupa pada kasih sayangmu." Sakit itu datang diam-diam. Awalnya Ibu Sulastri sering batuk ringan, lalu sesak, lalu lelah bahkan untuk berdiri lama di dapur. Tapi ia menutupi semuanya, cuma masuk angin, katanya pada tetangga. Ia tak mau membuat Raffi khawatir. Setiap kali anaknya menelepon, suaranya dibuat ceria. Lebih besar dari, "Ibu sehat, Nak. Lagi rajin nyapu halaman. Kamu gimana? Makan cukup?" Padahal setelah menutup telepon, tubuhnya rebah di kursi. Napasnya berat, matanya memerah karena menahan nyeri di dada. Malam itu, langit kota kecil itu diguyur hujan. Ibu Sulastri menatap atap bocor di ruang tamu, menampung air hujan dengan baskom plastik. Di sela bunyi rintik itu, ia berbisik sendiri. Lebih besar dari, kalau Raffi di sini, pasti dia marah lihat ibu begini. Tapi tak apa, yang penting dia bahagia di sana. Di kantor, Raffi mulai jenuh dengan pekerjaannya. Gajinya cukup, tapi hatinya hampa. Suatu sore, ponselnya bergetar, "Ibu." Tapi saat itu ia sedang nongkrong bersama teman-teman. "Ah, nanti aja," gumamnya. Lalu pesan suara masuk, lebih besar dari, "Assalamualaikum. Nak, ibu cuma mau dengar suaramu. Ibu rindu." "Nak." Pesan itu ia dengar seminggu kemudian, ketika suara itu sudah berubah menjadi doa terakhir. 2 minggu setelah pesan itu, Raffi mendapat telepon dari tetangga. Lebih besar dari, "Raffi, ibu kamu dibawa ke rumah sakit. Cepat pulang, Nak." Dunia Raffi runtuh seketika. Ia langsung memesan tiket pertama ke kampung. Sepanjang perjalanan, matanya basah, pikirannya kacau. Semua kenangan tentang ibunya datang bertubi-tubi. Nasi goreng buatan ibu, pelukan hangat waktu ia gagal ujian, nasihat lembut setiap kali ia marah tanpa alasan. Lebih besar dari, "Kenapa aku nggak pulang lebih cepat? Kenapa aku nggak jawab telepon itu?" Pertanyaan itu berputar di kepalanya seperti pisau. Rumah sakit kecil itu sunyi. Hanya suara monitor detak jantung yang berdetak pelan. Raffi masuk dengan langkah gemetar. Di sana, terbaring sosok yang selalu ia anggap abadi. Wajah Ibu Sulastri tampak pucat, tapi masih tersenyum begitu melihat anaknya datang. Lebih besar dari, Raffi, suaranya serak, lirih, tapi penuh cinta yang sama. "Ibu, maaf. Bu, aku telat." Raffi jatuh berlutut di samping ranjang.
Tangan ibu yang dingin menyentuh pipinya. Lembut seperti dulu waktu ia kecil. Lebih besar dari, kamu sudah pulang. Ibu senang sekali. Jangan ngomong begitu, Bu. Aku janji, aku bakal rawat ibu. Aku nggak akan pergi lagi. Air mata jatuh di tangan yang lemah itu. Ibu Sulastri menatap wajah anaknya lama-lama. Seolah ingin menghafalkan setiap garis di wajah yang dulu ia cium setiap pagi sebelum sekolah. Lebih besar dari, nak, jangan sedih. Ibu cuma capek sedikit. Kamu harus bahagia. Ya, napasnya terhenti di antara kata-kata itu. Mata ibu perlahan tertutup. Dengan senyum kecil yang tenang, Raffi berteriak memanggil dokter. Tapi waktu sudah tak memberinya kesempatan kedua. Langit seolah ikut berduka. Hujan turun deras ketika jenazah Ibu Sulastri dimasukkan ke liang lahat. Raffi berdiri diam. Tubuhnya gemetar menahan tangis. Setiap gumpal tanah yang jatuh di atas papan kayu terasa seperti beban yang menimpa dadanya. Lebih besar dari, maafkan aku, Bu. Aku nggak sempat bilang terima kasih. Orang-orang mulai pergi satu persatu, menyisakan Raffi yang masih berdiri di bawah hujan. Di tangannya, ia menggenggam sehelai kain sapu tangan yang masih berbau sabun cuci. Milik ibunya, satu-satunya benda yang sempat ia ambil dari rumah sakit. Hari-hari setelahnya adalah siksaan sunyi. Rumah itu masih sama, tapi tak ada suara langkah ibu di dapur. Tak ada lagi yang menegurnya saat ia lupa makan. Raffi duduk di kursi yang biasa ditempati ibunya, menatap piring kosong. Di atas meja, ada surat kecil di bawah gelas air. Tulisan tangan ibu, lebih besar dari, untuk Raffi, anak ibu yang kuat. Jika suatu hari kamu membaca ini, mungkin ibu sudah tak bisa memelukmu lagi. Jangan sesali apapun, nak. Cinta ibu tidak pernah minta balasan. Cukup kamu hidup dengan baik, bahagiakan dirimu. Itu sudah cukup bagi ibu. Ibu sayang kamu, selamanya. Tulisan itu kabur oleh air matanya sendiri. Raffi memeluk surat itu, menangis tanpa suara. Lebih besar dari, aku tahu, anakku sibuk. Dunia yang ia kejar bukan lagi dunia tempatku berdiri. Tapi aku tidak pernah marah. Aku hanya takut, kalau nanti ia pulang. Aku sudah tak sempat menyiapkan makanannya. Lebih besar dari, aku tidak butuh banyak. Hanya ingin mendengar suaranya setiap malam. Mungkin itu egois, tapi aku sudah tua, dan suara anak sendiri adalah doa yang paling menenangkan. Lebih besar dari, Tuhan, kalau waktu untukku sudah dekat, izinkan aku menunggu sampai dia pulang. Aku ingin memeluknya sekali lagi, sebelum aku benar-benar pergi. Suara batin itu kini hanya tersisa dalam ingatan Raffi. Ia mendengar gema kalimat itu setiap kali ia menatap foto ibunya di dinding. Malam itu, Raffi duduk di depan makam ibunya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia menatap nisan itu lama-lama, seolah berbicara. Lebih besar dari, Bu, maaf aku nggak jadi anak yang baik. Tapi aku janji, mulai sekarang aku akan hidup seperti yang ibu mau. Aku akan jadi orang yang sabar, yang peduli, yang gak lupa pulang. Dari langit, hujan turun lagi, lembut, seperti tangan seorang ibu yang mengelus rambut anaknya dari jauh. Raffi menengadahkan wajahnya, membiarkan air hujan bercampur air mata. Di dalam hatinya, ia merasa sesuatu yang hangat menyentuhnya, lembut seperti pelukan yang dulu selalu menenangkannya saat kecil. Lebih besar dari, itu pelukan terakhir ibu, bisiknya pada dirinya sendiri. Dan malam itu, di bawah gerimis yang lirih, Raffi akhirnya menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena baru mengerti bahwa cinta seorang ibu tak pernah pergi. Ia hanya berubah bentuk, menjadi doa yang terus hidup di setiap langkah anaknya. Tamat.